Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 145 ayat 19 sampai 21. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka yang minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjagai semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, kunci sukses dan penyertaan Tuhan adalah kesetiaan, ketaatan kita. Oleh karena itu mari kita memupuk hati dan iman kita untuk terus dekat dan mengenal Tuhan. Karena bukan hanya doa yang sungguh-sungguh, tetapi pemberian diri untuk rela dibentuk menjadi karakter yang serupa dengan Kristus, itulah yang memungkinkan kita memuliakan Tuhan dan diberkati. Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang menyambut pembentukan melalui kebenaran firman Tuhan dan persekutuan kita. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar kebenarannya sebagai kekuatan kita di masa-masa pandemi ini. Terus semangat, maju untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Salam jemaat Tuhan, puji syukur pada saat ini kita kembali di dalam satu ibadah hari Minggu ini. Dan saya mengambil satu tema, Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan kiranya firman ini boleh mendatangkan sukacita kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hari-hari kami adalah hidup oleh karena berkat-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur pada saat ini ada kesempatan untuk telinga, pikiran, bahkan kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara, Tuhanlah pemilik hidup kita. Saya akan mengambil dari Kolose 3 ayat 16-17. Demikian saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudaraku semuanya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Saudara, firman ini akan mendapatkan suatu esensi atau isi dari suatu nasihat bagi jemaat. Maka kalau kita melihat pada akhir-akhir ini, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mempercayai atas kehidupannya sebagai pemilik Tuhan, seakan dia hidup menurut kehendaknya sendiri. Itu yang disebut dalam firman Tuhan di Roma 8 itu, ada macam-macam roh. Salah satunya penurutan akan dunia disebut sebagai roh perbudakan. Apa arti roh perbudakan? Kehidupannya diatur oleh kehendaknya sendiri, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh dunia ini, sehingga kita sama sekali melupakan cara-cara hidup benar di dalam Tuhan. Nah, minggu-minggu ini kita mendengar di berita, menyaksikan di tayangan televisi, betapa mengerikan ketika orang diatur oleh pikiran kehendaknya yang dalam alasan untuk menuntut kebenaran, kemudian menuntut keadilan, untuk merubah situasi bahwa negeri ini harus begini dan sebagainya. Dari mana datangnya semua itu sehingga terjadilah demonstrasi yang mengerikan? Dipicu oleh apa? Dipicu oleh siapa? Saudara, di Sulawesi tertangkap seorang ibu, seorang wanita yang seharusnya dia memiliki suatu pemikiran yang arif, lemah lembut, yang dia bisa membuat suatu dan mengotak-ngatik undang-undang. Pada waktu itu dibuatlah sesuatu yang benar dicalahkan, sesuatu yang sudah tepat dikelirukan, sehingga itu menjadi suatu berita yang seakan-akan itu kebenaran berasal dari pemerintah, yang bisa menggerakkan orang seluruh Indonesia. Oleh karena apa? Oleh karena pikirannya, oleh karena perkataannya, oleh karena keinginannya, sudah terjerat hidupnya, diperbudak oleh roh-roh seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, minggu ini adalah hendaklah perkataan Kristus apa? Diam di dalam kamu. Kata diam ini tinggal dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sehingga benar-benar kita merasakan bahwa hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Gereja Kristen Alkitab Indonesia, meskipun saya sebagai gembala kadang-kadang saya berpikir agak pesimis, agak putus asa, apakah jemaat mendengar perkataan saya seperti ini. Saya berjuang untuk sederhana dalam perkataan saya. Saya tidak membuat sesuatu yang sulit dalam hari-hari perenungan saya. Saya kadang-kadang berpikir, apa jemaat mau mendengarkan perkataan saya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya siapkan. Hari-hari kami, hidup kami, hidup dalam penurutan akan Tuhan, saya aplikasikan dalam khotbah ini. Saya tidak mengambil satu bagian yang teologis yang begitu sulit bagi saudara. Enggak. Itulah kehidupan saya hari-hari ini bersama istri, hanya berdua, bersama anak, cucu, mengajarkan satu bagian dalam hidup untuk penurutan akan Tuhan. Karena menyadari hidup kita ada yang memiliki, yaitu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya dalam menyikapi sebuah kebenaran harus dimulai dari pikiran kita. Berpikir begitu banyak. Apa yang harus kita katakan? Jangan semerta-merta kita harus melakukan menurut pandangan kita benar. Enggak, harus dipikirkan. Dan kita harus tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Belajar semacam ini. Maka Tuhanlah sebagai pemilik hidup kita akan bermakna dalam hidup kita, hidup dalam penurutan akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo, Kolose 3 ayat 16 dan 17 tadi mengarahkan satu tatanan yang baru dalam hidup sebagai orang percaya. Dikatakan di situ adalah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar sambil apa? Menyanyikan mazmur. Ada puji-pujian yang kita naikkan.
sebagai suatu kewajiban kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terus apalagi dikatakan di situ? Dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Kunci yang pertama ketika kita merasa bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita, setiap orang harus memiliki kesabaran dalam menghadapi persoalan kita. Ayat berapa itu? Ayat yang ke-13 dari Kolose 3 ini menyatakan seperti, sabarlah kamu, seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Siapa yang menjadi idola kita, saudara? Ketika saudara mengatakan, Yesus idolaku, hiduplah seperti itu. Saat Tuhan menjadikan hidup kita adalah pemiliknya dan kita adalah milik kepunyaannya, kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi persoalan. Hari-hari ini persoalan yang ada dalam diri kita bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika engkau memiliki kesabaran, atau mungkin orang yang menyakiti, atau orang yang merendahkan, atau orang yang pada saat ini mengabaikan hidupmu, sabar. Saya berkata kepada istri dan anak saya, menantu dan cucu saya katakan, sabar ya, perkarakan hidup persoalan, perkara pada Tuhan saja. Tuhan yang akan bekerja. Orang yang sabar akan mendapatkan kelegaan karena engkau menyerahkan kepada pemilik hidupmu yang sesungguhnya, itu Yesus. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa hidup kita, bahwa Tuhan adalah pemilik dari serangkaian hidup kita, harus mengucap syukur. Ayat yang ke-15 ini menjadikan suatu gambaran yang paling indah. Hendaklah kamu damai sejahtera di dalam Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bersyukur atas panggilan Tuhan. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Apakah saat ini saudara berkekurangan? Apakah saudara saat ini dalam kelemahan? Apakah saudara saat ini dalam kesulitan dan kesusahan? Kita sudah kemana? Kita sudah pergi di mana? Kemana? Sudahkah kita tunduk sujud di hadapan Tuhan sebagai pemilik hidup kita, yang mengerti segala rangkaian persoalan-persoalan kita? Kuncinya saat engkau bersyukur, apa yang kau dapatkan, Tuhan mengerti setiap apa yang kau perlukan. Tuhan tidak pernah gagal dalam memberi, dalam menghadirkan damai sejahtera Kristus di dalam diri. Dia ngerti Bapak. Mengucap syukur adalah, saya berkatakan berkali-kali dalam gereja kita bertemu, adalah rem pengendali dari segala hawa nafsu kita. Dari awal tadi saya katakan, orang yang tidak mengucap syukur akan mudah terbelenggu oleh yang namanya roh perbudakan. Keinginan ini engkau mengejarnya, keinginan itu engkau mencarinya, keinginan ini aku kok tidak punya, orang lain punya. Itu roh perbudakan yang akan memperbudak pikiranmu, memperbudak kehidupanmu, supaya engkau berjuang untuk memiliki dunia itu. Itu roh perbudakan. Tapi bagaimana kehidupan orang percaya? Ayo jemaat Tuhan, kembalikan hadirat Tuhan dalam diri kita. Roh Tuhan ada dalam diri. Engkau harus menurut apa kata firman Tuhan. Bersyukurlah, Tuhan tahu apa yang kau mau di dalam hidup. Yang ketiga, ketika kita menyatakan Tuhanlah pemilik hidup, yang paling indah ayat ke-17 ini menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur. Oleh siapa? Oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Rangkaian kehidupan kita adalah dimiliki oleh Tuhan. Maka kita patut dan layak menyatakan hidupku ada pemiliknya, yaitu Tuhan. Jadi yang ketiga ini menjadikan suatu yang indah. Serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan, karena engkau dimiliki oleh Tuhan, dimiliki oleh Bapa yang menghadirkan hidup. Apakah engkau sudah menyenangkan hati Bapa? Tadi di ayat ini dikatakan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan apa perkataan dan perbuatanmu, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa, bersaksi untuk kebenaran ini. Jangan pernah kita mudah terpancing oleh keadaan situasi dunia ini. Hoak yang katanya benar, hoak yang kita dengar ini benar, hoak yang menuliskan seperti itu. Saudara harus saring dari pikiran, masukkan dalam hatimu, apakah ini benar? Kalau tidak, lebih baik engkau diam. Serahkan dan perkarakan semuanya kepada Tuhan. Entah itu perkara pribadi kita, entah itu perkara keluarga, entah itu perkara saudara-saudara kita, entah itu perkara siapa, pergaulan kita. Ingat, dimanapun kau berada, nyatakan, Tuhanlah pemilik hidup. Aku menyerahkan semua kepada Tuhan. Saudara akan mendapat berkat, damai sejahtera dan sukacita. Hari Minggu ini, nyatakan dengan tegas, Tuhanlah pemilik hidupku, dan hidupku kuserahkan pada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara, kita berdoa di dalam doa syafaat kita, dan biarlah apa yang kita lakukan dan kita dengar pada hari ini, saudara harus berjuang dan belajar untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saudara yang sudah ditentukan menjadi anak Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang namanya kami hormati, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur. Seluruh rangkaian hidup kami hari ini kami mendengar suatu kebenaran firman-Mu yang ternyata hidup kami adalah dimiliki oleh Tuhan, dan Tuhanlah pemilik hidup kami. Ampunkan kami Tuhan kalau pada hari-hari kehidupan kami terbelenggu, diperbudak oleh yang namanya roh perbudakan, sehingga kami menginginkan segala sesuatu dunia ini, mengejar dengan mati-matian, tetapi kami tidak sungguh-sungguh mengejar hadirat Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Namun kami sadar hari ini firman mengingatkan kami untuk kami serius dalam kami hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, karena hidup kami sudah Engkau miliki. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang beberapa hari lalu mengalami sesuatu guncangan demonstrasi yang merusak, anarkis, begitu mengerikan, oleh karena kesalahpahaman, oleh karena ketidakmengertian, oleh karena berita-berita yang simpang siur, berita-berita hoak, berita-berita palsu yang dibuat oleh beberapa orang. Tuhan, bangsa ini pun milik kepunyaan, berkati. Bangsa ini membutuhkan pertolongan. Juga untuk Provinsi Lampung, kabupaten dan kota, khususnya Bandar Lampung, di mana kami ada. Kami akan mendoa dan berdoa terus Tuhan bagi negeri ini dan kota kami. Berkati juga untuk rencana pemilu pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Hati nurani kami boleh memilih pemimpin kota kami yang terbaik. Tuhan akan berikan dan tunjukkan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa pada saat ini untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia, baik secara sinode majelis umum maupun majelis daerah, bahkan di gereja-gereja lokal di mana kami berada sebagai jemaat, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang, keluarga-keluarga yang dalam pergumulannya, mungkin dalam ucapan syukur, dalam sukacitanya, Tuhan Engkau hadir bagi
jemaat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupinya. Berkati untuk anak-anak muda, berkati untuk anak-anak sekolah minggu, berkati untuk kaum wanita, kaum pria dalam rangkaian jemaat. Tuhan, Engkau hadir setiap saat untuk memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam kuasa-Mu untuk Engkau menjagai kami dalam kekuatan dan kesehatan, dalam kecukupan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga pada saat ini untuk orang-orang yang sedang berjuang bekerja sebagai gugus depan atau sebagai orang-orang yang melayani dalam kesehatan yang sangat riskan sekali untuk terdampak COVID-19. Tuhan, Engkau jagai mereka. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mohon ampun dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh rangkaian doa ini kami sungguh serahkan dalam kuasa-Mu. Bahkan kami mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami siapkan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami kumpulkan hari ini boleh mendatangkan sukacita dalam saat kami memberi, dan persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Rangkaian doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan doa Bapa kami. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan tetaplah setia. Ingat firman Tuhan hari ini, hidupmu ada pemiliknya yaitu Tuhan. Dan Tuhan adalah pemilik hidup kita yang sesungguhnya, yang mengerti atas kebutuhan. Mari kita angkat tangan dan bersama-sama untuk kita memandang kasih anugerah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memberkati kehidupanmu mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Ingat tetap jaga kesehatan dan selalu semangat, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.